Lalu dengan mempelajari dan memahami submodalitas dominan Anda bisa tahu bagaimana saya bisa belajar dengan cepat. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, Yuzila Setianto, masih di sesi vlogging tentang ilmu pemberdayaan diri. Secara khusus kita bahas NLP, dan sebelum kita lanjut, saya ingin disclaimer lagi bahwa apa yang saya sharing kali ini, atau di video-video saya sebelumnya, tidak bisa menggantikan kelas-kelas NLP atau workshop offline yang diadakan di publik. Dan saran saya untuk memperdalam, untuk memperjelas, untuk berlatih dengan guru-gurunya dan membuat pemahaman Anda lebih gamblang, Anda sebaiknya ikut kelas-kelas offline di mana Anda bisa mengetahui lebih dalam dengan praktek-praktek yang sudah dijalankan oleh gurunya. Oke, kita lanjut. Hari ini saya masih ingat ini video ke-10 tentang editing submodality, dan saya ingatkan lagi bahwa sumber-sumber yang saya ambil dari beberapa buku, terutama NLP for Dummies, dan saya sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dan yang Anda akan dapatkan di video vlogging ini hanya berupa gambaran umum. Untuk memperjelas, Anda bisa baca buku atau diskusi dengan orang yang pernah mempelajari NLP, bagaimana aplikasinya, dan apapun yang saya katakan, ambil hikmahnya. Jika memang ada kata kunci, Anda segera googling. Kadang-kadang apa yang keluar dari pikiran saya keluar begitu saja. Oke, kita bahas. Jadi tema kali ini adalah menggeser kontrol pengalaman Anda. Sebenarnya juga tentang editing submodalitas. Apa tuh submodalitas? Submodalitas adalah kualitas gambar, suara, rasa yang ada di pikiran kita. Levelnya di meta, levelnya di pikiran bawah sadar. Misalnya begini, kalau Anda sekarang memejamkan mata Anda, lalu saya minta Anda menggambarkan sebuah warna yang Anda sukai. Atau saya minta Anda mengingat sebuah lagu yang begitu menyenangkan. Atau saya minta Anda mengingat tadi siang makan sama apa. Ketika ada gambar di kepala Anda, ketika Anda bisa menggali kembali atau mengingat kembali pengalaman suara, rasa, dan gambar itu adalah submodalitas. Jadi submodalitas adalah sesuatu yang ada di pikiran kita berupa tadi visual, audio, atau kinestetik yang berupa film di kepala. Nah, film di kepala itu namanya submodalitas. Nah, itu penemuan terbesar. Dan rupanya di NLP dikembangkan juga untuk terapi atau untuk modeling. Dan ini sangat bagus. Nah, jadi kita akan ngomong tentang submodalitas dan mengapa kontrol? Karena memang sifatnya bisa seperti remote control. Jika Anda mengetahui konsep ini, Anda bisa mengontrol suara untuk lebih kecil. Anda bisa memperbesar film, Anda bisa menjauhkan film di pikiran Anda. Itu konsepnya. Jadi editing submodalitas adalah seperti remote control. Selanjutnya adalah jadi apa yang kita akan pelajari saat ini, bagaimana Anda tahu bisa merasa baik dan bahkan lebih baik, menyempurnakan masukan dan indera Anda, melepaskan keyakinan yang membatasi, menciptakan keyakinan yang memberdayakan, pindah dari keadaan yang tidak diinginkan ke keadaan yang diinginkan, menghilangkan jangkar dari pengalaman yang menyakitkan. Ya, nanti kita bisa bahas lebih dalam. Selanjutnya adalah bahwa kita harus tahu bahwa panca indera kita merekam apapun yang kita lihat di luar kita. Dan ketika itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita diterima, itu direkam. Kualitas gambar, suara, apa yang kita raba, apa yang kita cium, bahkan dalam teknik hypnosis age regression, kita bisa mundur ke usia SD dan kita bisa mengetahui kualitas suara, gambar, dan rasa di usia tersebut yang dinamakan dengan revivification. Jadi submodalitas ini bisa digunakan untuk melakukan terapi-terapi di masa lalu yang sifatnya bisa untuk penerimaan, pemaafan, dan rekonsiliasi. Jadi kita sepakati ya bahwa pikiran kita itu merekam apapun perjalanan hidup yang pernah kita lalui. Dan rekaman-rekaman itu dinamakan submodalitas. Selanjutnya adalah bahwa submodalitas adalah bagaimana Anda memberi makna dan pengalaman Anda. Jadi ketika panca indera melihat sesuatu, Anda akan memaknai itu. Dan apa yang Anda maknai akan menjadi referensi cara Anda melihat dunia.
Dan ketika Anda melihat dunia berdasarkan apa yang Anda lihat, akan jadi makna, akan jadi nilai, akan jadi keyakinan, lalu dielaborasi dengan kebudayaan atau budaya orang tua, lalu Anda memutuskan itu bagian dari hidup Anda dan Anda menjadi perilaku. Jadi artinya, submodalitas juga sebagai salah satu penentu bagaimana kita berperilaku. Jadi dengan mengetahui konsep ini, Anda bisa mengasosiasikan atau memisahkan. Kita bisa keluar dari diri kita, oke, untuk menjadi subjek, atau menjadi diri kita, menjadi objek. Mendefinisikan detail kenangan Anda, memunculkan submodalitas visual, memunculkan submodalitas auditori yang Anda dengar, memperoleh submodalitas kinestetik dan sedikit latihan. Jadi seperti kita ketahui, submodalitas itu memberikan makna, rasa, nilai, dan memberikan kontribusi terhadap Anda dalam membuat keyakinan. Jadi kalau submodalitasnya dirubah, jadi gambar di pikiran ini dirubah, remote-nya dirubah, itu bisa merubah makna juga. Nah, Anda bisa pelajari nanti di kelas-kelas yang workshop offline. Selanjutnya adalah memahami modalitas yang dominan. Jadi, kita punya banyak modalitas atau submodalitas, tetapi ada dominan. Misalkan contoh, ada orang yang kalau mengoperasikan handphone itu, dia lihat petunjuknya. Tapi ada juga orang yang mengoperasionalkan handphone itu nanya-nanya atau ada kinestetik. Nah, dengan mengetahui konsep ini, kita juga bisa memberikan informasi pengajaran melalui bahasa-bahasa yang digunakan untuk orang lain. Misalkan kalau orang visual, Anda bisa melihatnya, Anda bisa mempelajarinya. Kalau auditori, berarti Anda coba dengarkan. Kita sudah bahas sebelumnya ini. Hanya ini pengembangan saja. Lalu, dengan mempelajari dan memahami submodalitas dominan Anda bisa tahu bagaimana saya bisa belajar dengan cepat. Saya baca buku visual. Kalau mendengarkan lebih cepat lagi, tapi saya lebih suka visual karena ada proses. Jadi ketika saya baca buku ada proses pemaknaan di dalam. Nah, selanjutnya adalah bahwa submodalitas bisa membuat perubahan dalam kehidupan nyata. Submodalitas juga dapat berdampak pada berubahnya submodalitas lainnya. Jadi artinya ketika Anda merubah sebuah suara, otomatis ada efek kan dari pemaknaan tadi. Anda juga bisa mengubah keyakinan yang membatasi. Jadi Anda bayangkan secara visual, imajinasi, Anda berhasil di masa depan, lalu Anda membawa kendaraan yang Anda impikan, atau membawa motor yang Anda impikan, itu bisa sangat berpengaruh. Ada juga menghilangkan sakit dari pengalaman. Ya, berarti tadi terapi, merubah submodalitas yang ada di pikiran. Atau menciptakan keinginan yang memberdayakan. Visualisasi sangat berhubungan dengan submodalitas ini. Jika Anda punya gambaran terhadap sebuah masa depan, itu bisa berdampak positif kepada kehidupan Anda. Menyingkirkan sakit punggung. Nah, ini saya pernah menggunakan ini yang intinya adalah placebo effect, tapi cukup bagus. Jadi saya minta seseorang membayangkan di mana rasa sakitnya di sini. Oke, sekarang rasa sakitnya warna apa? Warna biru, putar, terus lebih kencang lagi, vus. Tiba-tiba rasa sakitnya hilang. Itu juga bisa. Lalu menggunakan pola Swiss pattern. Swiss pattern artinya ada dua gambar. Di sini gambar yang positif, gambar yang berbeda ini negatif. Lalu di swish sehingga gambar, suara, atau apapun yang ada di sebelah kiri itu terhapus. Ini juga bagian dari terapi. Anda bisa mengembangkannya nanti. Saya tidak akan bahas banyak. Lalu, nah ini adalah contoh submodalitas worksheet. Artinya apa? Ketika Anda ingin melakukan visualisasi atau terapi ke orang lain, Anda bisa tanya. Tadi secara visual, apakah Anda ada dalam gambar itu atau di luar? Kalau dia di dalam gambar, berarti suruh dia keluar. Terjadi disasosiasi. Apakah gambarnya besar atau kecil? Oh besar, coba sekarang kecilkan. Lalu, apakah warna putih atau apakah berwarna atau hitam putih? Oh berwarna, berarti minta dia untuk rubah jadi warna hitam putih. Di mana posisi Anda, kanan atau kiri? Nah, ada juga audio. Gimana suaranya? Oh, suaranya besar. Oh, sekarang coba kecilkan suaranya, volumenya. Kira-kira suara terdengar jauh apa dekat? Oh, terdekat. Sekarang jauhkan, kecilkan gambarnya. Nah, lalu nanti apa perasaan yang Anda dapatkan ketika Anda menjauhkan gambarnya? Nah, dengan menggunakan ini Anda bisa melakukan terapi, tapi sebaiknya lakukan secara profesional dan ikuti kelas-kelas yang sifatnya offline dan membuat Anda belajar dan manfaatnya lebih banyak. Oke? Ini submodalitas worksheet. Anda bisa cari di Google, ini banyak. Saya juga hanya ketik dari Google. Dan di
training offline, biasanya bentuk latihannya bisa lebih banyak. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Sekarang saya akan kasih 4 gambar. Lalu apa yang muncul dalam pikiran Anda saat itu juga pertama kali ketika Anda melihat gambar yang ada? Yang pertama, dari gambar ini, apa sensasi rasa yang muncul? Lalu di gambar kedua, apa sensasi rasa yang muncul? Oke, apapun jawabannya, itu benar dan hak Anda. Ini hanya berlatih bagaimana apa yang Anda lihat akan menciptakan sebuah sensasi rasa. Dan Anda akan mengingatnya nanti. Ini mungkin akan merubah cara pandang Anda terhadap tentang pocong itu sendiri. Kok lucu ya, kok Mr. Bean ya. Karena apa yang kita lihat bisa jadi berbeda-beda. Ingat, the map is not territory. Selanjutnya adalah, oke, apa yang dilihat ketika melihat kedua gambar ini? Terutama yang perempuan. Dan kedua gambar laki-laki. Apa yang dirasakan? Tentu beda sensasi rasanya. Oke. Selanjutnya adalah, apa yang Anda rasakan ketika melihat gambar ini? Mungkin sebagian orang ada yang lucu, aneh, kaget. Nah, artinya apa yang Anda lihat menciptakan sebuah sensasi rasa tertentu. Dan kita bisa merubahnya. Dan kita bisa merubahnya gambar, suara, dan apa yang kita dengar. Selanjutnya, apa yang Anda lihat dengan adanya gambar ini? Rasakan. Sekarang bayangkan Anda ada dalam gambar itu terasosiasi, tarik nafas, menikmati udara segar pegunungan, menikmati sunrise, rasakan, tingkatkan kualitas rasanya 10 kali lipat lagi. Anda benar-benar di gambar itu terasosiasi. Pejamkan mata Anda, bayangkan. Nah, perbesar lagi gambarnya, dengarkan suara-suara dan hembusan angin. Nah, itu adalah submodalitis. Kita bisa berlatih, dan Anda bisa memanfaatkan konsep ini untuk mempelajari lebih lanjut. Silahkan pelajari secara offline, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Oke, bye.